Sampai halaman berapa? 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatnya sangka Abu Hurairah kanjeng Nabi ngendika, mangkane rajul yaqul Allah falikun. Liqa Allahi ana Allah ya. Yo ana Allah kagak? Enggak ada tanpa Allah. Mantai sapa kana iku ana sapa man iku arep-arep man liqa Allahi ing ketemu Allah. Fal yukrim mongko becik mulyakna sapa man ahlallahi ing ahlullah. Nek pengen ketemu pangeran, di antara alternatifnya adalah menghormati keluarganya Allah, memuliakan keluarganya Allah. Kila ditakokna, ya Rasulullah SAW, halillahi azza wa jalla ahlun, apa toh iku kedhe Allah ahlun utai keluarga. Kanjeng Nabi napa Gusti Allah kedhe keluarga, apa dikengken mulyana keluargane Allah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am iya duwe. Kila napa Kanjeng Nabi kila diucapno ditakokno, man ya Rasulullah, man iku sapa utawi ahlullah ya Rasulullah. Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ahlullahi utawi keluargane Allah fid dunya ing dunya iku alladzina wong akeh yaqra'una kang padha maca sapa alladzina al-Qur'an. Di keluarganya Allah itu yang yaqra'una al-Qur'an. Sing poe gelem maca al-Qur'an, tapi gak sedina maca, seminggu gak blas. Seminggu maca orang ulang prai. Jadinya apa? Yang berkelanjutan. Apa dibahas istiqomah kok kata abot banget. Yang berkelanjutan. Maca Al-Qur'an sing berkelanjutan. Nanti omong istiqomah kok sing istiqomah kalimatnya kok sudah ngeri kabeh. Membaca Al-Qur'an yang berkelanjutan. Sehari ini satu halaman, besok satu halaman dan seterusnya. Kecuali ketika ada libur dari Allah. Nek kok wedok ana libure teko pangeran sing gak bisa ditawar. Nek wong lanang kebangetan. Wae tipsnya yaqra'un al-Qur'an itu adalah menyempatkan membaca Al-Qur'an, bukan sak sempete maca Al-Qur'an. Sesibuk-sibuknya kudu maca Al-Qur'an. Kalau sudah pernah melewati gimana rasanya wong sampai gak iso nyekel Al-Qur'an, baru tahu gimana rasanya. Aku pernah di posisi sing waktu istirahat, pokoknya terus dina sungi paling banter 2 jam, karena dengan kegiatan keseharian sing sama sekali nggak bisa tidur. Kegiatan selesai jam 12, balik-balik ngomong Asima sampai kadang Asima kadang nggak tidur sama sekali, berarti alamat gak turu. Atau kadang jam 3 wis turu. Dan waktuku hanya sing anggurku ya ben momong. Anggurku karo momong. Iku nek nggo ndres ngapalno wis jangankan wis pegel ya, wis pikiran pegel, awak pegel, apa ndres nek ndi kabeh kacau ngalor ngidul ngetan ulun apalan halaman kanan di halaman kiri, halaman atas di bawah supaya gak jelas. Akhirnya binador. Dan itu kadang benar kadang enggak. Nek wis pernah merasakan beratnya apa istilahnya enggak menyempatkan Al-Qur'an, bukan kok sak sempetnya aku maca Al-Qur'an. Lha enggak sempet. Karena ketumpuk dengan kegiatan yang seabrek-abrek. Siapa tahu nanti sampai menjadi wanita tersibuk. Sibuk banget. Nana Erolas ngedusi ngomong ndulang kan sibuk.
Gak sempet. Kaget tuh anak sekolah saya biasa aja kok. Anak sing anaknya pertama geger sampai nggak punya waktu. Wes mbah tak tur wae akhirnya ngono. Atau bisa jadi sibuk karena menjadi wanita karir. Akhirnya apa? Nggak ada waktunya, benar-benar habis untuk bekerja di luar, maka harus disempatkan. Sempet gak sempet kudu disempat. Ya Qur'an Al-Qur'an itu mengupayakan untuk membaca. Wong kang maca Al-Qur'an itu artinya mengupayakan. Karena ini sifatnya fi'il mudhari' sing dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan tahaddus. Artinya selalu ada proses terbaru. Ya Qur'an apa? Tahaddus, ada proses terbaru. Enggak sekali membaca besok enggak. Tapi hari ini membaca, besok juga lagi. Mengupayakan tahaddus. Ya itu namanya fi'il mudhari'. Ala faman akrahuhum. Ala eling-eling faman mengko te sapa wonge akrahu, faman mengko utahi wong akrahum apa itu? Ana karepku pengen gak kacamatanan ben iso ben pantes, malah gak kacamatanan gak iso tulisane. Apa iki? Oh, no meme ya. Akramuhum ngeblur. Wis semene ngeblur meneh raimu ngeblur kabeh takane. Karo sing ketara. Aduh. Akramuhum utawi wong akramuhum kang mulya-mulyane man faqat akrama iku lamun mulyakna sapa man hum ing ahlullah faqat akrama mongko teman-teman mulyakna sapa mulyakna hum ing man Allahu sapa Allah wa atahu aljannah wa atalan paring sapa Allahu ing man. Iki ala suwab mestine ngene ya, faman akramahum faqat akramahullah. Gak ono mime sing kedua. Ya mungkin ini salah nulis ya. Yang kedua diganti faqad akramahu. Salah nulis atau saya nyetak. Monggo teman-teman mulyaknahu ing man sapa Allah wa ta'ala paring sapa Allahu ing man aljannah ing swarga. Orang yang memuliakan Allah, yang memuliakan orang yang suka belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, maka Allah pasti memuliakannya wa ta'ala aljannah, dikasih surga. Wa man ahanahu memantai sapa wonge ahana iku ngino merendahkan sapa manhum ing ahlullah faqad ahana mongko teman-teman merendahkan apa nginakno menghinakan hu ing man sapa Allah lahu nek gak hum wa dakhalahu annar wa dakhalalan nglebokno hu ing man sapa wa dakhalahu sapa Allah ing man annar ing neraka. Siapapun yang berani menghina orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang ngaji Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an, pasti Allah akan menghinakan di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya mlebu neraka. Ya Abu Hurairah tahi Abu Hurairah. Ma indallahi ahadun akrama min hamilil Qur'an. Ala inna hamilal Qur'an akram min kulli ahad ilal anbiya. Hei Abi Hurairah, ma indallahi ora ana iku ngersane Allah ahadun utawi satupun orang. Biasanya satupun orang itu jawane apa jenenge? Ahadun apa utawi wong siji artinya apa? Satupun orang enggak ada istilah. Akrama kang luwih mulya min hamil Qur'ani tinimbang wong kang apal Al-Qur'an. Hei Abi Hurairah, enggak ada satupun orang yang lebih mulia dibanding orang yang penghafal Al-Qur'an. Ala inna hamilal Qur'an akram min kulli ahadin ilal anbiya. Ala ilinga inna hamilal Qur'an sak temene wong sing ngapal Al-Qur'an iku akram luwih mulya min kulli ahadin sanging saben-saben wong ilal anbiya kejaba para nabi. Ingat bahwa orang penghafal Al-Qur'an itu lebih mulia dari sekian banyak manusia kecuali para nabi. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu paling seneng apa? Ambil anu ngapal Al-Qur'an. Mbah Mun niku nek ambil anu ngapal Al-Qur'an seneng banget.
Mbah Naji basicnya coba nek kiai Kudus, kiai pancen kiai Al-Qur'an ya. Kiai Al-Qur'an biar ngomong sing ngaji kitab ya seneng. Sing di Kiai Maimun Kiai Naji masyaallah biar wong ngapal Al-Qur'an seneng banget. Seneng banget kiai. Maka ada dua hadis yang selalu jangan dibenturkan. Kalau biasanya neng ngaji Al-Qur'an neng pondok Al-Qur'an ku sering ditulis khairukum man ta'allamal Qur'an wa'al lamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah neng pondok kitab mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah baik khairan yufaqihu fiddin, pasti akan dipahamkan agama. Akhirnya ngontok-ngontokan sing mondoke kitab tok. Mondok kitab iku luwih apik mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin lho. Yang dikehendaki Allah baik itu berarti yang dipahamkan agama. Wah sing ngaji Al-Qur'an lho, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Berarti hadis ini harus dibalik. Yang ngaji Al-Qur'an harus megang mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wis ditakdirno ngaji Al-Qur'an isih dalile padha. Ibaratnya sampean wis mangan sego isih membanggakan sego terus yo kok ambekan lawohe. Mau sego tok golek lawohe. Aku no sego, kue mono apa? Aku mono tempene tok. Lha terus apa sih juga? Gandengannya itu mana? Gandengannya, sandal aja ada gandengannya. Pemataan kono. Sego tok dibanggakan harusnya apa? Nek sego kita golek lawo. Kita sudah makan pokoknya Al-Qur'an berarti mencari untuk kebutuhannya yaitu tentang hukum berarti fikih. Orang yang sudah dari dulu belajar fikih, belajar kitab karena makanan pokoknya sudah seperti itu, maka cari pendampingnya yaitu belajar Al-Qur'an. Jadi orang wong sing ngaji Al-Qur'an semakin semangat ngaji fikih. Karena dia sudah tahu, saya sudah ditakdirkan belajar Al-Qur'an, maka saya juga harus mempelajari fikih. Karena sama-sama punya derajat khair. Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Sing ngaji kitab padha wae. Sing ngaji kitab, artinya kesehariannya ngaji kitab terus. Aku sudah ditakdirkan menjadi orang santri yang mempelajari fikih, mempelajari kitab-kitab. Berarti aku enggak boleh kalah dengan yang sudah mempelajari Al-Qur'an karena punya derajat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi seimbang, ora kok siji mangan lawe tok, siji mangan sego tok. Sing mangan sego sing warak, sing mangan lawah kembung. Lawe meneh mosok kerupuk ambil sambel dicoba. Sampean putihan lu paling 30-an wis bosen. Makanya ditingkatkan rasa cintanya dengan ilmu. Al-Qur'an sudah kita wis kondisinya sedang proses dengan Al-Qur'an, berarti ditingkatkan bahwa ada lagi derajat yang harus ditingkatkan, rupanya apa? Belajar fikih, belajar hukum-hukumnya Allah. Karena apa? Sama-sama punya derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah ngongkok-ngongkokan. Koncone kalian sing ngaji kitab tok gak ngapalno. Mbak ngapalno Quran apa Mbak? Masa urip mau ngaji tok, kitab tok sre. Lho, sampean gak ngerti mayuridillahu sampean gak ngerti khairukum man ta'amal Qur'an alamahu gak barbar. Akhirnya harus surat-surat ini hadis untukmu Mbak, khairukum man ta'amal Qur'an, dan ini hadis untukmu Mbak. Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Wa innamal ilmu bitta'allum. Baik Al-Qur'an maupun fikih yang lain harus dengan proses belajar. Qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fi albasa walidauta jan yaumil qiyamah." Mantai sapa wonge qara'a iku maca sapa man Al-Qur'an wa 'amilan ngamalno sapa man bima kelawan makna fihi kang ing dalam Al-Qur'an albasa mongko bakal nganggokno sapa man walidahu ing wong tuane man tajan ing mahkota yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, kelak di hari kiamat bakal memakaikan mahkota kebesaran, mahkota derajat kemuliaan bagi orang tuanya. Loh, siapa yang bisa mengamalkan di dalamnya Al-Qur'an? Wong sing sama Kanjeng Nabi. Wa khuluquhul Qur'an, akhlak Kanjeng Nabi Al-Qur'an.
Manusia manapun kan nggak ada yang bisa mengamalkan isi Al-Quran. Wong sing iso ngamalkan isi Al-Quran cuma Kanjeng Nabi. Maka artinya piye? Artinya yang kita tahu dari Al-Quran sedikit-sedikit kita amalkan. Kalau Al-Quran menyuruh untuk wa umirtu an atluwal Quran, wa umirtu innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimina wa an atluwal Quran. Sesungguhnya kami diperintah untuk menyembah Allah. Kami diperintah untuk menjadi orang yang muslim. Satu tafsir muslimin itu artinya yang pasrah. Wa an atluwal Quran, dan kita diperintah untuk membaca Al-Quran. Kalau sudah tahu bahwa ada perintah untuk menyembah Allah, berarti sembahlah Allah. Kalau sudah tahu bahwa muslimin di situ artinya adalah yang pasrah, ada yang menyebutkan muslimin artinya beragama Islam, ada muslimin artinya mutawakkil, orang yang pasrah kepada Allah, maka pasrahlah. Ketika Allah sudah memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran, maka wa umirtu an akuna minal muslimina wa an atluwal Quran, membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Meskipun sedikit. Karena apa? Mengamalkan, full mengamalkan ya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang kita tahu dari Al-Quran berusaha untuk diamalkan. Al-Quran mengajarkan apa, diamalkan. Itu butuh hambean. Al-Quran aja ditafsirkan siapapun nggak bakal mampu ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Jadi gak bakal bisa siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sebisanya diamalkan. Termasuk di antara wa amila ma fihi adalah menjaga bacaan Al-Quran dengan baik ya. Pokoknya diusahano ojo cepet-cepetan ya. Ono sing cepet tapi alhamdulillah saya wis gak cepet biyen. Saya pernah ngaji cepet niku ketoknya keren tapi nggak keren ya. Di pribadi nggak bakal enak blas. Dirungono wong ya ora enak. Amin. Mu'minun ya'lamun ya'malun wafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Terus piye ngajine? Wis gak artikulasine gak jelas ya. Semua naudzubillah min. Dan aku pernah seperti itu. Satu juz cuman paling panjangnya ada beberapa juz yang satu juznya itu 14 menit 39 detik. 14 menit setengah. 14 menit 39 detik. Ada yang 14 menit 15 detik, ada yang 14 menit 7 detik, ada yang 14 menit 20 piro. Tapi ada sekitar 11 juz pokoknya. Bareng macakan kok ngono. Kereta kalah lah cah. Kereta spiro. Kecepatannya speed pokoknya kecepatan tapi bariku pas lonoran. Bismillahirrahmanirrahim ayatan. Aduh, ali kabeh ya gak ono. Hilang. Karena saking biasanya apa? Dia cepet. Jadi pas begitu apel tartil lali apa wong? Aneh dan seterusnya. Saking apa kebiasaan cepet. Tapi nek pas pengen tartil, biasanya pas aku pengen tartilan lonoran biyen. Aduh, apa ya? Cepet no, ketemu. Karena apa? Hanya di bibir saja. Enggak sampai benar-benar diingat secara total, hanya di bibir. Iya memang sampai ibaratnya ambekan ngulek, ambekan umbah-umbah iso. Tapi kan pas waktu itu pengen lancar, artinya pengen tartilan ya seperti wong gawe rasanya ya Allah ya Rabbi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ya Allah? Mesti ngono. Masya Allah. Apalagi pas lagi kena virus murotal ngono ya. Waduh, wis ra iso kabeh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Terus ya apa? Biasanya ngono langsung. Aduh wis gak murotal-murotal wis cepet meneh kulung fi gitu. Lho kok nyantol langsung gitu. Tapi itu penyakitnya, cepet-cepetan tuh hanya sekedar hayatud dunia. Ya, ngaji cepet tuh hanya
akan mendapatkan label, wah iku lho ngajine luar biasa dene seman piro sedina telung kataman. Waduh. Macane piye cah. Aku kulo Allah wae yo iso. Tuwartil malah telung kataman. Oh dene esuk ngaji kok jam 11 khatam, baru pindah meneh sampai sore. Khatam meneh. Subhanallah, luar biasa. Tapi enggak ngembayangno ngajine iku piye disimak apa ora. Pokoknya apa? Baca apa? Wa ahsanal Qur'an wa jawadal Qur'an, diperbaiki. Suara gak kudu apik. Sing penting nadane kepenak. Ana sing tau nadane ngegas terus ya. Ana wong eta kok. Sing ngaji sing ngegas terus. Terus ngajine biasa standar. Ana sing ngono, ngajine ngegas terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sing enak. Kecuali nek makhrotan, sampe makhrotan mbekan ada ya ora iso cah. Makhrotan mbekan gak iso. Nek makhrotan kudu i u ba. Mah mbekan nada barang cengkoke kurang, yo gak iso. Cengkoke kurang bagian ain. Yo gak iso cengkok. Supaya apa? Jawadal Qur'an wa ahsanal Qur'an ya. Nek sing duwe suara apik ya dia apa? Suaranya dihiasi dengan Al-Qur'an ya. Jangan Al-Qur'an dipaksakan sesuai dengan nada, tapi nada itu dipaksakan sesuai Al-Qur'an. Nadane gak nyampe tapi iki urung waqaf. Misalnya nadane harusnya sudah berhenti misalnya. Tapi ini harus wasol. Wasolkan dong nadanya yang nyusul, jangan dibalik. Wah ini nadanya sajane berhenti, padahal wajib wasol misalnya. Wakaf aja deh ngono. Ya jangan gitu, nek punya sing suara apik, memang secara nada cara misalnya iki mandek. Mandek. Tapi harusnya wasol. Terus naik. Wong wayahe wasol. Nek wae wakaf yang harusnya nadane urung pas. Wakaf aja. Ya apa? Jadi menangkan Al-Qur'an dong, jangan dimenangkan suara. Iling-iling sing duwe suarane apik, sing duwe suarane apik ya. Sapa iki? Maya. Auga. Katanya sing suarane apik katanya kok Maya. Jajal Maya. Gak usah. Aku percaya kok. Ya. Yaumal kiamat indam dina kiamat. Dauhu utawi padange man iku ahsanul luwih bagus min dau isyamsi tinimbang padange srenge. Bayangno gak terima glowing iki. Cahayanya itu lebih dari sekedar cahaya matahari. Glowing kelewat. Sampai nggo apa? Skincare kelewat. Lagi skincare. Apa jenenge sing larang Natasha. Pare gak ngerti. Mosok aku sing ngerti. Lagi Natasha, Al-Qur'an dong. Natasha itu sekelas wudhu isih kalah. Ngono konangan Natasha piye? Natasha Wilona dine. Sing apa jenenge? Al-Qur'an itu apa? Nek sampean lagi terima pons lewat Wardah Silaimir. Gantek iku. Wardah rantai. Lewat Al-Qur'an itu selamanya. Orang lain melihat wajah kita yang tidak begitu menawan, tapi jangan nyesel soal akhirat roh wajah kita yang menawan. Ya Allah, biar tak sepelekan sekarang begitu menawan sekali. Gak ngerti. Ya. Karena memang apa? Yang perlu saya ingatkan kembali bahwa nanti di akhirat itu kita punya kesempatan untuk dialog dengan ahli neraka. Punya kesempatan dialog untuk ahli neraka. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Hei ahli neraka, ojo ke sana. Hei ahli neraka. Ahli surga. Kita sudah menemukan janji Allah yang pernah janjikan bahwa kalau orang baca Al-Qur'an do'u ka do'i syamsi. Di antaranya kan itu ya. Bahwa cahaya gak terima, kita tuh gak hanya perlu whitening, gak perlu lightening, gak perlu. Supaya kabeh wes semuanya tuh menyatu kabeh. Kita sudah menemukan janji itu. Mana janji yang pernah disampaikan oleh Tuhan kalian?
Wa nada ashabul jannati ashaban nari angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apa kalian menemukan yang pernah dijanjikan Tuhan kalian? Mereka enggak menemukan. Jadi kita ini di akhirat punya kesempatan ngobrol dengan orang kafir. Untuk apa? Biar semakin menyesal. Jadi nek ana wong salah, ketika dene wis salah wis nyesel, buat aja semakin menyesal. Piye-piyen wis tak kandhani aja ngene. Biar apa? Nah, di dunia saya lumayan bisa tobat. Nah, akhirat mau ngapain dia? Cuma hanya bisa berkata, walau annana karatan fanatabarru minhum kama tabarru minna. Walau annana karatan dan seterusnya. Kalau seandainya punya kesempatan hidup lagi di dunia, saya tidak akan mengikuti aturan-aturan berhala. Seandainya masih punya kesempatan hidup di dunia, la a'mala sholihah, aku akan melakukan hal-hal yang baik. Seterusnya seperti itu. Karena itu apa? Kesempatannya. Sebaliknya nanti orang ahli neraka juga punya kesempatan kepo. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Ahli neraka ngomong, "Hei ahli surga, bagi-bagi dong sedikit rotinya, minumannya, apapun yang pernah dikasihkan Allah kepada kalian. Sorry, ini makanan berkelas bukan untuk kalian ya ahli neraka." Nah, karena apa? Saat ini kita sedang tirakat. Pede aja mukmin gak pede mlebu swarga, wis pokoke pede mukmin ku pede mlebu swarga. Orang yang sampai sekarang gak iman masih bisa ngelek Islam, bisa ngelek wong mukmin, nanti rasakan ketika kalian menyesal tidak bisa mendapatkan minuman. Kamu seperti boneka. Itu ya, pokoknya sing pede dadi wong mukmin, pede di santri. Fi buyuti dunya ing dalem omah-omah donya. Wa laukana fikum famadzanukum laukanat lamun ana apa syams iku fikum ing dalem sabe famadzanukum billadzi amila biha. Wow. Famadzanukum mongko utai apa dzanukum utai nyone sabe billadzi kang wong amil kang ngamal sapa wong sepaladi biha kelawan mafil Quran. Kalau kedua orang tua kita nanti mendapat mahkota, mukanya, wajahnya sangat bersinar, ya, bercahaya, terangnya lebih terang daripada matahari yang menerangi bumi. Bagaimana, apalagi bagaimana orang yang membaca Al-Quran. Nek wong tuane wae dijanjikan seperti itu, bagaimana yang kita gelem maca Al-Quran, gelem ngaji Al-Quran, gelem mengamalkan sedikit-sedikit, berusaha untuk mengamalkan secara sempurna dalam Al-Quran. Tambah gak kebayang wes, gak kebayang bagaimana wah glowingnya kita nanti. Nek wong tuane kita saja bisa seglowing itu. Apa luar biasa. Al-Quran itu selalu menjanjikan yang terbaik bagi siapapun yang ada di dekatnya. Maka jangan jauh-jauh dengan Al-Quran. Jangan selalu jauh. Ketika kondisi apapun jatuh, ingat di samping kita ada Al-Quran. Kemanapun kita melangkah, tempat kembalinya ke Al-Quran. Ya, karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah dan kembali pun kepada Allah. Dan saat masih hidup, kembalinya kemana? Ke Al-Quran wis mati, kita soal dengan Allah, tapi masih hidup. Ya kita dialog dengan Allah, kita ngobrol dengan Allah. Ngobrolnya, mungkin kita ngobrolnya masih seperti anak kecil ketika orang memahami omongannya orang dewasa. Tapi ya itu kesenangan. Sampean pernah ya misalnya gitu cilik, ya. Dene pengen diomongi dan segala macamnya mungkin gak mudeng. Tapi yang diminta kadang kita tahu. Tapi asik apa enggak? Asik-asik aja. Ambil cah cilik. Kita tahu, tapi dia gak ngerti apa yang ngomong apa, kita tahu. Tapi anak itu mencoba untuk dialog dengan orang dewasa. Anggap saja seperti kita anak-anak kecil yang sedang berdialog dengan orang dewasa. Karena Al-Quran itu adalah kesempatan kita berdialog dengan Allah. Urung paham, wes gak apa-apa, anggap aja saya berdialog, ya. Nanti ketika Allah
berbicara apa dalam Al-Qur'an, menyampaikan apa dalam Al-Qur'an ya seakan-akan kita tahu saja ya. Karena ganjaran kabeh. Wa anulan sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a mi'ata ayatin sapa wong sing gelem maca mi'ata ayatin ing 100 ayat fi lailatin ing dalam sewengi. Kutiba mongko dicatet lahu kedue man kunutu lailatin apa kunut sedalu. Maca Al-Qur'an, maca 100 ayat sewengi tok bisa dicatat pira kunut sedalu, masyaallah. Bayangno ya. 100 ayat itu lagi piro? 100 ayat itu juz 1 urung bar. Ya. Juz 1 urung bar. Lembaran ke-9. Ya, lembaran ke-9. Walan tardu angkal yahudu wan nasara hatta tabi'atum wis ning kono ae. Iku 100 ayat. Medhun sithik. Nek An-Nisa iku ya berarti ning halaman lembaran ke-7. Lembaran ke-6. Iku lagi 100. Bayang lagi 100 ayat ganjane kunutul lailatin. Maca apa kunut ning Allah Subhanahu wa anulan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkora firatin mi'ata ayatin sapa wonge sing gelem maca Al-Qur'an ing dalem sedalu mi'atan ing 100 ayat lam yuktab minal ghafilin mangkora bakal dicatat sapa man minal ghafilina termasuk wong sing leno, orang yang lalai. Kalau ada orang yang semalam membaca Al-Qur'an 100 ayat aja, dia tidak akan dicatat dikategorikan oleh orang yang ghafil. Ya, ghafil itu dia tahu tapi apa ya? Ghafil kok ngene. Mbak, aja lali nek metu kok nggo banyu, nggo nyangking banyu misalnya. Wes metu set, balik. Mbak, banyune ndi? Astagfirullahaladzim. Kok iso kelalen banget? Iku jenenge ghafil. Nek nisyan beda, nek nisyan iku apa lek cacas. Iku jenenge nis. Ghafil iku gak nglegi wae blas. Blas ra nglegi wae. Nek dirana Mbak, balik itu ghafil. Dadi nek ghafil kok ngene lho, salah-salah. Sing contoh mau nisyan. Ghafil kok ngene sampean. Aku mau ndelok ning ndi ya, ya kate pulpen wis tak dolan ndur meja gak ono lek cacah. Nek diiling-iling gak tekan-tekan. Enggak nyampe. Pernah ya kejadian seperti itu ya? Itu namanya ghafil. Nah, nisyan itu adalah ketika kita lupa diingatkan langsung balik. Tak salah Mbak. Minal ladina awal langsung ketemu. Itu namanya nisyan. Nah, ghafil kebangetan. Wis diputer ning muter. Astagfirullahaladzim. Keleng. Ngerti ya Allah pulpen iki sareng kuping kira ora roncah aja. Rasane ngene iki apa? Ghafil. Itu namanya ghafil. Nek maca Al-Qur'an. Aku ya tahu. Oke maca nek kacamataku ning ndi ya jebres ning kene lho gak ono kacamata. Ya Allah. Ya pas mbiyen nganggo kacamataku ning ndi goleki. Wis jelas padahal. Astagfirullah, aku ben tau kontak lensa. Apa gunane kontak lensa ngene kok sepotran meneh. Ya Allah, terus aku wis mau kontak lens karena percuma. Golek kontak lens sing golek kacamata. Akhirnya wis nganggo kacamata. Iku apa? Namanya apa? Ghafil. Wa anhu sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza khatama ing dalem nakane hatam sapa abdu kaula Al-Qur'an tegese menyelesaikan al-abdu sapa kaula Al-Qur'an shalla alaihi inda khatimi shalla mongko ndonga alaihi ndongakno shalla mongko ndongakno alaihi ngatasi abet inda khatmi inda khatame abet situna sapa 70 alfa malikin apane situna alfan situna apa 70 apa lah suida situna alfan situna wa alfun ya apa suida wa alfun lan 1000 tegese apa 600.000 situna alfi malikin apa 600.000 malaikat. Jadi setiap kali hataman bareng ngaji hataman, mbok iku sekali duduk hataman atau sekian tahun hataman
Pokoke jangan lewatkan nalikane khataman niku apa melu ndonga melu ngamini, nek iso masang banyu ya. Pas khataman mbuh iku khatam apa langsung persediaan sak ember banyu daripada bingung golek botol. Ayo Mbak rokan jiko banyu. Dienggo obat ya, diombe. Nanti masalah kulit dienggo kulit, dienggo masalah dienggo obat ati, dienggo kesehatan supaya apa? 600.000 malaikat. Muga-muga ya. Tapi jangan dikomersialkan ya. Jangan nek iso jangan dikomersialkan nek iso. Contoh misalnya ini mengandung dengan khataman Quran ngono ya. Wis nek pengen adolan ya adolan ae. Nek banyu suwuk bisyarah mahar banyu atau madu atau yang lain nek iso jangan dikomersialkan. Oleh apa enggak? Ya oleh-oleh saja tapi nek iso jangan. Jangan bisa jadi ku iso-iso yo masuk ning wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan sampai menjual ayatnya Allah dengan yang sedikit. Dunia dan sedikitnya sangat sedikit sekali. Wong donya sak isine iku enggak lebih banyak daripada salat 2 rakaat ketika menjelang subuh, satu subuh. Salatul fajri, rakaatul fajri khairun minal dunya ma fiha. 2 rakaat fajar artinya saat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maneh kok ape diijolno Al-Qur'an. Nek iso umpamane sampean di bisnismen, gak ono sing amin lah, aku dhewe sing amini. Wae nek ngomongan bisa ngene. Alah iki banyune padha-padha banyu khatamane jare. Angger dina padha-padha banyu Al-Qur'ane. Angger dina diwacana Al-Qur'an. Ya amin muga-muga ya tapi nek iso enggak usah dikomersialkan. Nek adolan ya adolan, banyu anane banyu wujude banyu. Wa anhulan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanah mudha'afah. Man ta sapa istama'a iku amrih nyemak ngrungokno sapa man ila ayatin ming ayat min kitabillahi sing kitab Allah kutibat mongko ditulis lahu kedeman hasanatun apa kebagusan mudha'afatun kang tikel-tikelno. Menyimak satu ayat saja itu sudah mendapatkan kebaikan yang berlipat. Wa idza quri'a Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi nek ana maca Al-Qur'an di ngono. Bahkan tapi nek pas nalikane maca Al-Qur'an kok adzan ya mendek, iso mendek. Coba nek pas bareng-bareng piye meneh wis tengah donga Rabbana ighfir lana dzunubana Allahu akbar. Masa dongane mandek ya dilanjutno. Nek pas bagian wakaf ngono ya. Apa? Waqala syaitanu ngomong faqala inni kafartu bima asyraktumuni. Ngomongnya faqala bagiku ini kafartune dilanjutno. Aduh, nek faqala iki wakaf berarti kok ning kono inni kafartu bima asyraktumuni. Lanjutno ae sampai dibarno ning ayate lagi berhenti ngrungokno azan ya. Jadi nek azan lagi ndres dhewe mendeki ya nek azan. Wong nek pas berazan lanjutkan. Nek sing ana ngaji Al-Qur'an disemak. Jadi nyimak ambekan sing maca ganjarane padha. Jadi nek pas sampean simakan mbok tes atau yang lain atau yang sing nyimak ambekan sing maca ganjarane padha. Gak usah kuwatir nyimak terus pogel ning ngaji. Karo ganti-gantine. Wis kalau jaminane pisan timbang kosongan malaikatan nyimak 5 juz nang belas mbang banyu ora ono. Nek diomongno mek banyu ning ngarep akeh ngandani. Aja tak muga sampeyan nek berkelanjutan ya. Nek pas tes dan segala macamnya jangan diubah mewah. Sederhana kok kemarin terus ya. Sederhana nek pas ngaji tes ya tes, gak usah kaya di mana-mana bertes langsung kok mayoran, masak-masakan, ayo syukuran. Jangan dibuat terlalu mewah-mewahan. Wis pokoke butuh ngaji-ngaji, pengen syukuran. Ayo Mbak syukuran. Iku ciki-ciki sing 100-an ning dhuwur sono. Paling larangnya 2.000 wae kok. Ora sik kalau 500. Indomie jumbo.
Lumayan biar iklan. Artinya jangan dibuat mewah. Pokoknya saya mohon selawase nek apa-apa jangan dibuat mewah. Karena di mana-mana sudah banyak sing hataman binazar 30, hataman juz amma, hataman sim antes tok langsung ayo mangan-mangan ning ngene tempat-tempat sing mewah. Terus menghabiskan banyak uang. Butuh kita rasa syukurnya Al-Qur'an itu bukan hanya di situ. Rasa syukurnya adalah selawase iku ngurmati Al-Qur'an. Oke di ora radi enggak diperhatikan Al-Qur'an namanya gak syukur. Enggak memperhatikan Al-Qur'an gak syukur. Jadi syukurnya ya boleh sah-sah saja yang pengen membuat pesta apa? Sing mewah-mewah silahkan. Tapi nek bariku ya sing penting syukurnya adalah selawase selama urip ngurmati Al-Qur'an. Nek bar pesta pora rame-rame bertes terus ayo Mbak ke masak apa? Ayo Mbak tuku pitik, tuku kene masak-masak bariku wargen epleh-epleh gak kuat, gak ono ngaji. Apa aku wargen ora kuat ngaji wis. Akhirnya gak sido ngaji. Ngobar iki asline cara tak ge rame-ramean ya bisa-bisa saja ya. Kayak panggung. Setiap tahun sekali acara langsung rame, undang sekian. Meneh ndalah ana kenalane wakil gubernur Kiai dhewe. Kan lumayan seteko ya. Gus, monggo acara kan lumayan pansos istilah sekarang. Tapi memang Al-Qur'an bukan untuk itu. Jadi kita jaga kesederhanaan Al-Qur'an iki. Al-Qur'an itu sudah mewah, enggak perlu dimewah-mewahkan, supaya sederhana saja. Disyukuri dengan deres seumur hidup. Binadar ya ngaji seumur hidup, bil gaib ya deres dihormati seumur hidup. Itu syukur Al-Qur'an wis lebih dari segala macamnya itu. Lebih mewah daripada pesta atau segala macamnya yang dalam sekejap selesai. Paling butuh dalam video dan foto-foto lah itu lagi. Bisa di-upload. Alhamdulillah sudah menyelesaikan wisuda yang kesegini. Gak ngono, alhamdulillah. Wes, itu kita lepaskan. Karena apa? Kemewahan Al-Qur'an itu ketika kita gelem deres seumur hidupku mewah. Semewah ketaatan wanita ngene suami. Mewah sama-sama. Karena nilainya sama. Setara. Kok tekan kono ya? Ya emang tekan. Kanggo bekal iku ya. Kumah tekan kono sih. Parah. Wa man tala ayatan min kitabillah. Utahe sapa wong tala iku maca sapa man ayatan ing saayat min kitabil sing kitab Allah kanat mongko ana lahu kedhe man nurun kanat iki ya harakatan yang sing salah. Wa man tala ayatan min kitabillah kanat lahu nurun yaumil qiyamah. Lahu kedhe man nurun kanat mongko ana bener-bener kanat mongko ana apa ayat lahu kedhe man nuron iku dadi cahaya yaumil qiyamah dan dina kiamat. Maca sak ayat wae dadi cahaya. Bareng sampai maca sak juz. Pira ae cah. Ya, sak juz Al-Baqarah iku pira? 124. Berarti 124 lampu. Atau 126. Engko didelok dhewe lali aku. Iku semono akeh. Meneh nek maca Baqarah. Meneh maca juz amma. Kurang ayat ae wakil ayat ya. Sithik-sithik wis sak ayat. Ya, maca sak ayat iku wis apa? Satu lampu, satu cahaya di hari kiamat. Wa anu sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu man 'allama ibnan lahul Qur'an nazran ghafar lahu ma taqaddama min dzambi. Man utahe sapa wong allama ku ngajar sapa man ibnan ing anak lahu kedue man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, orang yang mengajari seorang anak Al-Qur'an nazron hale ningali mushaf lho ghafara mongko ngepura sapa Allah lahu kedue man ma ing dosa takadem manusia pemamin dan bisa itu saleman. Ngajari rae apa? Ganjaran isen tok ngepura. Wa ma ta'akhir lan dosa-dosa ta'akhir kang kere apa mamin ta'akhir apa ma. Artinya dosa yang lewat itu aja dimaafkan, dosa yang akan datang maksudnya dimaafkan piye? Artinya suatu saat ketika kita melakukan dosa itu digampangno Allah oleh
taubat iku mata akhir. Paman allamahu iyahu zahiran, paman utek sapa alama iku ngajari samanhu ing ibnan iyahu ya ibnan zahiran hale apalan fakul lama qira'a mongko ing dalem semangsane setiap kali maca sapa ibnu anak ayatan ing ayat rafa'a mengangkat sapa Allah biha kelawan ayat lil abi kedhe bapak darajatan ing derajat hatta yantahi sehingga tutup apa hatta yantahi sehingga tutup sapa ibnu ila akhir maring akhire perkara mau kang sertane ibn minal Qur'an sanal Qur'an. Jadi nek wis mengajarkan anak, kalau anak diajarkan binadzar dosane di ngepura. Nek anak diajarkan zahiran artinya apa? Apaan setiap kali anak itu melantunkan ayatnya Allah akan mengangkat derajat bapaknya sampai Al-Qur'an itu diselesaikan. Ya. Nek ning Jawa rata-rata ngaji binadzar sik ya. Nek sampean nyimak TV-TV Arab, TV-TV Mekah, anak cici Palestina ngono kita ngaji awal itu bil gaib sik, binadzare guri. Binadzare guri. Jadi setoran ya bil gaib langsung. Tapi kalau maca urung iso. Karena dituntun wong tuane. Iku ning khususnya ning Palestina. Nah iku nek wong kono iku jadi ngaji ku ya apa? Langsung bil gaib. Istilah Jawa apa di setoran langsung bil gaib. Urung iso do maca. Macane wis ada tamyiz 7 tahun, 6 tahun lagi iso maca. Kok ning cah Jogja sing hafid Quran cah cilik cupulik lho ya, sak dengkol iku. Cupulik pokoke. Cupulik bocah cupulik aja. Umure 2 tahun 2 genep. Tapi wis hafal 5 juz. Takoki sudah bisa membaca? Belum. Tapi kok ngajine lancar 5 juz. Karena memang biar bapaknya diajari langsung ngaji bil gaib, dituntun. Itu salah satu inspiratorku nek ngajari anak. Artinya wong tuane ngalahi apa jenenge melafatkan, nambahan gendong ngaji, amban isik-isik dilus-lus, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Akhirnya terngiang dengan sendirinya, ngelambe dengan sendirinya. Niku apa? Peran-peran orang tua. Wa anhu sallam hamul Quran wallahu alam bisawab. Mesti iki ya. Ngene kahatamu. Kahatamu jare mulai nyoro. Mun hatam mantuk. Gak tak wet-wet sampai 9 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.